sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anaknya ibu serta ayah bunda yang luar biasa. Halo juga nih. Bagaimana kabarnya malam ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan ibu harap kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu. Dan ayah bundanya juga saya harap masih semangat ya untuk mendampingi dan membimbing putra-putrinya. Terima kasih ya atas kesetiaannya selama ini. Nah, kali ini kita akan belajar apa ya? Betul sekali. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, bisa disiapkan ya bukunya sebelum kita belajar. Nah, apakah sudah disiapkan? Jika sudah, kita baca doa dulu ya sayang, agar mendapat ilmu yang berkah, agar diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Walaupun kita belajar di rumah, ibu harap kalian tetap semangat ya. Jangan pernah bosan untuk terus belajar. Yuk kita baca doa, ibu pimpin ya, kalian di rumah ikutin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Bagaimana sayang, sudah baca doa semuanya? Anak pintar. Ya, doa itu penting ya. Nah, jika sudah berdoa, silahkan dibuka bukunya. Hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan persen dan cara menentukan pembulatan bilangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran malam ini, setelah kalian menyimak penjelasan dari ibu harap yang pertama kalian dapat menentukan pecahan dalam bentuk. Nah, adapun yang kedua, ibu harap kalian dapat menentukan pembulatan bilangan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita malam ini. Sudah siap belajar? Tentunya sudah siap dong. Nah, adapun untuk ayah bunda, saya tidak bosan-bosan untuk mohon kerjasamanya ya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih banyak, semangat selalu. Nah, silakan menyimak video dari ibu sayang. Nah, sekarang kalian buka halaman 29. Di sini kita akan menentukan pecahan ke dalam bentuk persen. Nah, apa sih persen itu? Persen adalah bilangan yang penyebutnya 100 yang biasa dilambangkan seperti ini ya, atau 1/100 jika dijadikan pecahan. Nah, sekarang ibu akan memberikan contoh. Misalnya, apakah kalian masih ingat jika ada 2 angka di belakang koma berarti nilainya per 100 ya. Nah, kita ingat-ingat kembali. Jadi kita langsung tuliskan 12/100. Nah, jika dijadikan persen berarti langsung saja 12% karena persen itu kan per 100 ya. Nah, jika per 24 berarti 24/100 sama dengan 24%. Nah, jika 0,3 berarti jika di belakang komanya hanya 1 berarti nilai tersebut bernilai per 10. Nah, per 10 ya. Berarti kan belum bisa dijadikan persen ya. Jadi 10 dikalikan berapa supaya hasilnya 100. Jadi dikalikan 10. Nah, jika penyebutnya dikalikan 10 berarti pembilangnya juga dikalikan 10. Nah, 30/100. Nah, ini kan sudah menjadi per 100. Jadi kita bisa langsung tuliskan 30%. Ibu beri contoh lagi, 0,8. Nah, berarti ini 8/10. Nah, 10 dikalikan berapa supaya hasilnya 100?
Ya, masih dikalikan 10. Dan jika penyebutnya dikalikan 10 berarti pembilangnya juga dikalikan 10. 8 dikali 10 80, dan 10 kali 10 100. Jika dijadikan persen, langsung saja tulis 80%. Selanjutnya Ibu beri contoh, misalkan 0,123. Nah, jika di belakang komanya 3 angka, berarti ini jika dijadikan pecahan bernilai per 1000. Nah, per 1000 ya. Nah, per 1000 itu kan belum bisa dijadikan persen ya, karena bukan per 100. Jadi bagaimana supaya hasilnya per 100? Jadi kita coret nolnya 1. Nah, lalu untuk atasnya kita beri tanda koma, karena yang dihilangkan 1 0, berarti kita sisakan 1 0 di belakang. Jadi komanya di sini ya sayang. Nah, 12,3 per 100, atau jika dijadikan persen berarti 12,3%. Ibu buat contoh lagi, misalkan 0,456. Berarti 456 per 1000. Nah, agar kita ubah dulu menjadi per 100, berarti kita hilangkan 0 dan kita beri tanda koma di sini. Jadi 45,6 per 100. Nah, 45,6%. Nah, jika sekarang ininya 2 per 5, berarti, nah, 5 dikali berapa supaya hasilnya 100? Ya, betul sekali, dikali 20. Nah, jika penyebutnya dikali 20, berarti pembilangnya juga dikali 20. Nah, 2 dikali 20 berarti 40, ininya per 100. Jadi 40%. 2 per 5 itu sama dengan 40%. Jika misalkan 10 per 50, berarti 50 dikali berapa supaya hasilnya 100? Betul sekali, dikali 2, berarti atasnya juga dikali 2. Nah, 10 kali 2 20. Nah, 100 jadi 20%. Nah, jika pecahan campuran, misalkan, nah, untuk pecahan campuran kita kerjakan seperti dahulu ya, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, 5 dikali 2 ditambah 1 per 5. Berarti 5 kali 2 10 ditambah 1 11 per 5. Nah, 5 dikali berapa supaya hasilnya 100? Ya, dikali 20. Nah, berarti atasnya juga dikali 20. 11 dikali 2 berarti 2 kali 1, 2 kali 1 2, 220. Berarti 220%. Nah, ini untuk pecahan dirubah menjadi bentuk persen. Nah, sekarang kalian buka halaman 31, yaitu pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan. Nah, yang pertama, Ibu akan mencontohkan bilangan biasa ya. Nah, jika angka terakhirnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Dan jika angka terakhirnya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi satuan. Ibu beri contoh, misalkan 1 di koma 8 jika dibulatkan berarti menjadi 2. Kok bisa 2 sih, Bu? Kenapa? Nah, kita lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya 8. 8 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, lebih dari 5. Berarti jika lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Yang dibulatkan itu yang mana nih? Yang pertama. Jadi satunya diubah menjadi 2. Nah, Ibu beri contoh lagi, misalkan 2,6. Berarti jika dibulatkan menjadi 3. Nah, karena 6 itu lebih besar dari 5, jadi dibulatkan ke atas yang 2. Nah, sekarang Ibu beri contoh, misalkan 1,4 hasilnya 1. Kok bisa 1 sih, Bu? Nah, kenapa? Coba lihat angka terakhirnya. Angka 4 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5?
Ya, kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jadi tetap 1. Nah, misalkan 2,4 berarti tetap 2. Seperti itu ya. Nah, ini untuk pembulatan bilangan yang dibulatkan menjadi satuan ya. Sekarang ini dibulatkan menjadi puluhan. Nah, 12 berarti jika dibulatkan menjadi puluhan, kira-kira berapa ya? 10 atau 20? Ya, betul sekali, jadi 10 karena 2 ini kurang dari 5, jadi 10 jika dibulatkan menjadi puluhan. Nah, misalkan 14 jika dibulatkan menjadi, ya masih 10. Jika 18 jika dibulatkan menjadi 20. Nah, itu ya. Jika 65 jika dibulatkan berarti menjadi 70. Kenapa Bu 70? Karena kan ini lebih dari atau sama dengan 5. Jadi jika ininya 5 berarti kita dibulatkan menjadi ke atas atau dinaikkan ya, jadi 70. Nah, jika ini ratusan, 175 jika dibulatkan menjadi ratusan berarti 200. Nah, itu ya. Dan 245 jika dibulatkan menjadi 200 karena 75 itu kan lebih besar dari 5 dan ini 45 itu kurang dari 50. Nah, jadi untuk ratusan kita lihat angka 2 terakhir ini ya. Nah, jadi jika kurang dari 50 maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika lebih besar atau sama dengan 50 maka dibulatkan ke atas. Menjelaskan pembulatan pecahan biasa. Nah, jika pembilangnya kurang dari setengah dari penyebut maka kita jadikan 0. Nah, adapun jika pembilangnya lebih dari atau sama dengan setengah dari penyebut maka kita naikkan menjadi 1. Nah, sekarang Ibu akan beri contoh 3/5. Nah, sekarang setengah dari 5 berapa? Ya, 2,5. Lalu, lihat pembilangnya. Apakah pembilangnya itu lebih besar atau kurang dari setengah penyebut ini? 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 2,5? 3 itu lebih besar dari 2,5. Berarti kita jadikan 1. Ibu buat contoh lagi ya. 4/6. Nah, setengah dari 6 yaitu 3. Jadi ini kan pembilangnya ya. Pembilangnya 4, penyebutnya 3. Pembilangnya ini lebih besar atau lebih kecil dari penyebut ini? Ya, 4 itu lebih besar dari 3, berarti nilainya 1. Jika 2/6, nah 6 setengahnya dari 6 berarti 3. Nah, 2 berarti kan kurang dari 3, berarti nilainya 0. Itu ya sayang yang mungkin Ibu dapat sampaikan. Jika masih ada yang belum dipahami silahkan tanyakan langsung ke Ibu. Nah, bagaimana sayang pembelajaran malam ini? Apakah menarik? Nah, jika ada yang masih belum dipahami boleh tanyakan langsung ya ke Ibu. Jangan ragu, jangan sungkan, oke sayang? Jadi, apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Apa yang sudah kalian dapat? Ya, betul sekali. Persen adalah bilangan yang penyebutnya 100. Atau bisa kita tulis 1/100 ya. Nah, adapun pembulatan pecahan biasa, jika pembilangnya kurang dari setengah berarti penyebutnya itu dihilangkan atau dijadikan menjadi 0. Dan apabila pembilangnya lebih dari atau sama dengan setengah dari penyebut, nah maka kita naikkan menjadi 1. Nah, itulah saya.
Dan apabila angka terakhir dari bilangan tersebut lebih dari 5, maka kita naikkan angka di depannya. Dan apabila jika angka terakhir dari bilangan tersebut kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi ke bawah atau tetap sama ya. Nah, apakah sudah paham mengenai materi kali ini? Jika masih ada yang belum pahami, boleh tanyakan langsung ya ke ibu guru. Jangan ragu, jangan sungkan, oke sayang? Nah, mungkin cukup sekian ya yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Dan terima kasih sayang. Terima kasih juga ya bunda atas kesetiaannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semangat selalu.